Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kabarnya baik ya. Nah, sekarang kita ketemu pada bab 4, yaitu menganalisis peralatan atau perlengkapan kantor atau bisa disebut juga office supplies. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran dari bab 4. Ada 6, kalian bisa baca sebentar ya. Setelah membaca tentang tujuan pembelajaran, nah berikut adalah persepsi sebelum menuju ke bab 4. Ya. Mengasah kreativitas dan kemampuan seseorang dapat dilakukan melalui kegiatan presentasi. Kita juga sudah sering presentasi ya di waktu kelas 10. Nah, desain presentasi yang bagus, menarik, dan jelas pasti akan menarik perhatian audiens atau penonton. Presentasi menjadi kegiatan rutin yang biasa dilakukan oleh pekerja di kantor untuk menyampaikan atau memaparkan ide, hasil kerja, dan progres kerja yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, keberadaan peralatan dan perlengkapan yang canggih seperti laptop, tablet, infocus pasti juga akan semakin dibutuhkan untuk mempermudah dalam melakukan presentasi. Nah, pada dasarnya sih fungsi peralatan atau perlengkapan kantor adalah untuk mempercepat, mempermudah dan meringankan para pekerja agar memperoleh hasil pekerjaan yang diharapkan. Nah, selain laptop, tablet, infocus, apa aja sih benda-benda yang digolongkan sebagai peralatan dan perlengkapan kantor? Nah, terus apa aja juga sih yang kita akan ketahui tentang tata cara pemilihan peralatan dan perlengkapan kantor. Oke, mari kita pelajari bab berikut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, sebelum kita mengetahui peralatan ataupun perlengkapan kantor, kita akan melihat dari definisi peralatan atau perlengkapan kantor tersebut ya. Terdapat beberapa pengertian atau definisi dari beberapa sumber. Yang pertama adalah menurut KBBI, peralatan kantor adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Jadi dapat dikatakan bahwa peralatan kantor merupakan suatu media dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan. Sementara itu, perlengkapan kantor adalah suatu barang yang dimiliki perusahaan untuk melengkapi setiap kegiatan pekerjaan. Lalu definisi yang kedua adalah menurut De Liang-ji. Peralatan kantor adalah benda yang dapat dipakai dan habis dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Yang ketiga adalah menurut Ensiklopedia Administrasi, perlengkapan kantor adalah seluruh benda yang digunakan untuk membantu kelancaran tugas-tugas tata usaha yang terdiri atas perabot kantor, mesin kantor, pembekalan kantor, dan hiasan kantor. Nah, dari 3 pengertian itu sih kalau ibu lebih setuju ke definisi yang pertama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, karena antara peralatan dan perlengkapan setahu ibu itu memang harus berbeda, ada perbedaan yang jelas, dan di situ yang definisi pertama itu cukup jelas perbedaannya. Nah, dari beberapa pengertian di atas juga kita bisa juga mengambilkan kesimpulan nih bahwa peralatan atau perlengkapan kantor adalah alat yang digunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan kantor sehingga menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan dengan lebih cepat dan lebih tepat. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi atau kegiatan peralatan atau perlengkapan kantor adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menunjang aktivitas pekerjaan kantor. Yang kedua, untuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan kegiatan kantor. Yang ketiga, untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal, baik dan memuaskan. Yang keempat, sebagai aset dan pelengkap kantor.
Nah, setelah definisi yang ada, sekarang kita akan mempelajari tentang jenis-jenis peralatan atau perlengkapan kantor. Nah, jenis-jenis peralatan atau perlengkapan kantor itu bisa dilihat dari yang pertama bentuknya, lalu yang kedua itu berdasarkan penggunaannya. Nah, kita akan mempelajari tentang peralatan atau perlengkapan kantor berdasarkan bentuknya. Nah, peralatan atau perlengkapan kantor berdasarkan bentuknya itu juga dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama berbentuk lembaran. Ya, berbentuk lembaran itu ya sesuai dengan namanya sih. Perlengkapan atau peralatan itu adalah benda yang berbentuk lembar atau helai. Nah, jenis ini tidak hanya berupa lembaran kertas, tapi juga lembaran plastik transparan atau helai pembungkus kertas seperti map dan amplop. Contohnya sebagai berikut, ada kertas HVS. Kalian juga sering melihat tentang kertas HVS, dan kita waktu kelas 10 juga pernah berbicara tentang kertas HVS, mana yang berapa gram ukurannya, ada A3, A4, folio, F4 atau folio ya. Nah, jenis kertas ini juga memiliki permukaan yang tidak terlalu halus dan tidak mudah berubah warna. Nah, emang kalau kertas HVS itu paling banyak yang digunakan di lingkungan perkantoran. Bahkan di sekolah kita juga sering menggunakan kertas HVS. Lalu yang kedua adalah kertas folio bergaris. Ini juga sering kita pakai tentang kertas folio bergaris. Namun kertas folio bergaris ini juga tidak hanya yang tentang bergaris juga sih, tapi ada 2 jenis ya. Jenisnya adalah folio polos dan folio bergaris. Ya, tapi kalau folio polos itu lebih kenal dengan kertas F4 tadi. Ya, lebih tergolong menjadi HVS tadi. Nah, kalau yang bergaris itu kita sering bertemu di fotokopian, itu juga banyak dijual kertas folio bergaris. Nah, biasanya ini digunakan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan ya. Nah, lalu yang ketiga itu kertas karbon atau kertas stensil. Kertas karbon dan kertas stensil ini penggunaannya adalah sudah mulai ditinggalkan sih, meskipun masih ada beberapa instansi yang masih menggunakannya. Nah, kertas karbon merupakan kertas yang digunakan untuk membuat salinan dokumen dengan menggunakan kertas tinta karbon. Biasanya kertas ini digunakan untuk proses pengetikan menggunakan mesin tik manual. Ya, kalau kertas stensil itu digunakan untuk menciplak pola dari objek yang satu ke kertas dengan atau objek yang lainnya. Biasanya berbentuknya hitam ya. Lalu yang keempat adalah formulir. Kertas formulir berisikan kolom atau keterangan yang nantinya akan diisi menjadi data. Ya. Lalu kelima adalah kertas berkop. Nah, biasanya ini berbentuk kertas HVS ya, yang atasnya itu sudah ada kop perusahaan yang bersangkutan. Ya. Lalu yang keenam kertas buffalo. Kertas buffalo ini kertas yang berukuran lebih tebal. Permukaannya agak kasar dan biasanya bisa aja bercorak. Ya, biasanya berwarna-warni. Nah, biasanya beratnya itu 150 sampai 230 gram. Dan ini juga umumnya digunakan dalam penjilitan makalah atau dalam pembuatan kartu ucapan. Lalu yang ketujuh adalah amplop. Ya, amplop pasti kalian juga sudah tahu betul ya. Ada berbagai macam amplop, ada yang warna putih maupun amplop yang berwarna coklat, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Nah, lalu yang ke-8 adalah map. Ya, map merupakan pembungkus dokumen berukuran cukup besar dan memiliki ukuran yang bervariasi. Ada yang 22 x 31 cm, ada 23 x 35 cm dan sebagainya. Nah, ini map biasanya juga berfungsi untuk melindungi dokumen agar tidak mudah rusak dan juga pastinya akan merapikan dokumen. Nah, lalu yang ke-9 adalah plastik transparan.
Ya, ini plastik transparan digunakan untuk melindungi dokumen dari risiko kerusakan juga sih. Ya, biasanya digunakan untuk membungkus surat sebelum surat tersebut dimasukkan ke dalam amplop coklat untuk meminimalkan kerusakan seperti basah terkena air. Nah, setelah kita mempelajari peralatan dan perlengkapan kantor berbentuk lembaran, yang kedua itu peralatan dan perlengkapan kantor berbentuk non lembaran. Namanya juga non lembaran berarti bukan berupa kertas ya. Contohnya adalah satu alat tulis kantor seperti ada pulpen, pensil, spidol, penggaris, penghapus, rautan, penjepit kertas, stapler, cairan pengkoreksi, ada selotip, lem kertas, dan jangka. Lalu yang kedua adalah pembuka surat seperti gunting, pisau, cutter, alat elektrik pembuka surat lainnya. Lalu yang ketiga stempel seperti stempel perusahaan, stempel tanggal, terima, stempel agenda, dan bantalan stempel. Yang keempat adalah perlengkapan meja seperti kalender meja, tempat pensil, baki surat, kotak kartu nama, file folder, dan sandaran buku. Nah, selain non lembaran ada juga yang berbentuk buku, peralatan dan atau perlengkapan kantor berbentuk buku. Nah, peralatan atau perlengkapan kantor berbentuk buku merupakan salah satu benda yang paling penting. Maksud ibu adalah benda yang penting untuk menunjang kegiatan administrasi di kantor atau perusahaan. Ya, contohnya adalah ada buku catatan kecil atau bloknot, buku pedoman organisasi, buku alamat relasi, kamus, buku telepon, ada peta, misalkan buku tahunan, buku tamu, buku agenda, buku catatan keuangan, buku objek perusahaan. Ya, maksudnya adalah buku yang memuat brosur atau pamflet terkait objek-objek pariwisata di berbagai tempat. Karena seorang sekretaris juga harus tahu itu karena wawasannya harus luas. Nah, selain yang tadi itu, kita akan mempelajari juga tentang yang kedua, yaitu peralatan dan perlengkapan kantor berdasarkan penggunaannya. Ya, yang pertama adalah barang habis pakai. Barang habis pakai adalah barang kantor yang penggunaannya satu kali atau beberapa kali pakai dan tidak tahan lama. Contohnya adalah kertas, tinta, karbon, pensil, dan pulpen. Lalu yang kedua, barang tidak habis pakai adalah barang kantor yang penggunaannya tahan lama. Contohnya adalah stapler, perforator, cutter, dan gunting. Lalu yang ketiga adalah barang bergerak. Adalah peralatan atau perlengkapan kantor yang bisa digerakkan sesuai dengan kebutuhan penggunaannya, seperti bangku dan kursi, lemari, arsip yang bisa digerakkan atau dipindahkan kemana saja. Lalu yang D, barang tidak bergerak adalah peralatan atau perlengkapan kantor yang tidak bisa atau relatif sulit untuk dipindahkan, seperti tanah, bangunan, sumur, menara, saluran air dari PDAM. Nah, itu adalah bentuk-bentuk atau jenis-jenis dari peralatan dan perlengkapan kantor kalian sudah pelajari. Yang ketiga adalah atau yang C adalah tata cara pemilihan peralatan atau perlengkapan kantor. Nah, peralatan atau perlengkapan kantor yang sesuai dan terus diperbaharui dapat menunjang kemajuan suatu perusahaan dalam aktivitasnya. Jika peralatan yang digunakan tidak dipelihara dan diperbaharui dengan baik, sewaktu-waktu pasti dapat menghambat produktivitas perusahaan. Nah, dalam mencapai hasil yang maksimal, perusahaan harus menyelaraskan fungsi sumber daya manusia yang baik dengan fasilitas kantor yang memudahkan setiap penggunaannya. Nah, peralatan dan perlengkapan kantor yang digunakan harus sesuai tuh dengan kebutuhan serta dapat menghemat waktu dan biaya perusahaan. Oleh karena itu, pemilihan peralatan atau perlengkapan kantor harus dilakukan secara teliti dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Faktor-faktornya adalah 1. Tujuan penggunaan peralatan yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan. Lalu yang kedua,
harus menganalisis kebutuhan seperti nama barangnya apa, tipenya, spesifikasi, merek, kualitas, dan jumlah yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga, memperhatikan efisiensi dan efektivitas dari peralatan dan perlengkapan yang akan dibeli dan digunakan. Seperti yang kalian tahu, kalian sudah tahu ya apa itu efisiensi dan efektivitas. Kalian harus tahu itu ya. Lalu yang keempat adalah kemudahan penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan pekerjaan serta kemampuan pekerja. Yang kelima, memperhatikan penempatan peralatan yang fleksibel dan dari segi ruang kantor. Jangan sampai kita membeli peralatan atau perlengkapan malah memenuhi kantor, jadinya ruang geraknya terbatas, malah mempengaruhi produktivitas. Yang keenam, mempertimbangkan biayanya juga ya dalam melaksanakan pekerjaan. Dan pertimbangan yang terakhir adalah kecepatan pengoperasian peralatan pada saat menyelesaikan pekerjaan. Nah, itu adalah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan peralatan dan perlengkapan kantor. Dengan adanya subbab yang C, berarti bab 4 kita sudah selesai. Nah, untuk lebih jelasnya kalian harus mengerjakan. Nanti ibu akan memberikan tugas untuk kalian, nanti bisa dilihat di kelas kalian ya, di Google Classroom kalian ya. Oke, sebelumnya ibu terima kasih kalian sudah menyaksikan atau belajar melalui video ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Ibu akhiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.